dari seluruh video yang diunggah oleh klien kita, tidak ada satu unsur pun yang mencemarkan nama baik DS maupun M ini. Baik, terima kasih teman-teman pers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mirwansyah SMH, pengacara resmi dari Ayuwisya, ya. Terkait dengan konferensi pers kita hari ini tanggal 20 hari Kamis 2022 adalah terkait dengan somasi dari DS, ya. Pengacaranya mengirimkan somasi pada tanggal 14 Januari 2022, ya, terkait dengan dugaan penghinaan dan pencemaran nama baik yang diduga dilakukan oleh Ayuwisya. Ya, konten-konten yang dipersoalkan itu mulai dari tanggal 23 Desember 2021 sampai 14 Januari 2022. Ini dilayangkan tanggal 14. Nah, dikasih waktu 3 kali 24 jam. Lalu kemudian karena kami tidak menanggapi dan membalas terkait dengan somasi ini, lalu muncul somasi kedua, yaitu hari Senin. Somasi kedua ini juga kami abaikan, ya. Dia mengasih waktu 3 kali 24 jam. Menurut kami tidak perlu ada yang diklarifikasi dan melakukan permohonan maaf, karena dia menuduh klien kita Ayuwisya ini dengan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, junto pasal 28 ayat 2. Menurut kami, klien kami tidak pernah sedikit pun melakukan pencemaran nama baik maupun penghinaan terhadap DS ini. Ya. Kalau ada kesamaan cerita, ya, atau nama, ya, itu jangan baper. Karena secara sempurna, secara lengkap tidak pernah klien kita ini menyebutkan nama DS ini. Karena kami sudah mengantongi namanya juga secara sempurna, secara lengkap, bukan nama yang sebenarnya gitu loh. Sehingga kalau dia merasa ya itu urusan dia. Tapi pasal 27 ayat 3 itu junto surat keputusan bersama Menkominfo, Kejagung dan Kapolri sudah menegaskan bahwa unsur pasal ini tidak bergantung pada perasaan korban, tapi bergantung pada apakah memenuhi unsur atau tidak. Nah, menurut hemat kami dari seluruh video yang diunggah oleh klien kita, tidak ada satu unsur pun yang mencemarkan nama baik DS maupun M ini. Oleh karena itu, kami menghormati seluruh proses hukum yang akan dilakukan oleh DS. Dan yang anehnya adalah, kan kemarin itu teman-teman media udah tahu bahwa dia sudah membuat laporan resmi di Polda Metro. Ya, saya nggak tahu apakah diterima atau tidak. LP sudah terbit kok mensomasi klien saya, ini aneh. Harusnya dia somasi dulu kami sebelum membuat LP. Jangan-jangan LP-nya ditolak. Makanya kami abaikan somasi 1 dan 2. Jangan-jangan ada somasi ketiga lagi nanti. Ini kan Kamis. Ya, somasi hari terakhir juga. Kami sampaikan, tegas kami sampaikan, kami menolak seluruhnya. Karena tidak perlu kami meminta maaf. Kalau minta maaf atas dasar apa? Oleh karena itu, kami menghormati apapun keputusan daripada DS maupun pengacaranya. Ya, sebagai warga negara yang baik, kami akan mengikuti seluruh prosesnya. Dan lebih lanjut, saya perlu sampaikan bahwa Ayuwisya ini adalah konten kreator, anak muda kreatif lokal di Padang, yang mana memang tujuannya hanya untuk menghibur, ya, follower-followernya. Tidak ada maksud sedikit pun, jangankan kepada DS, kepada siapapun, untuk merendahkan harkat dan martabat siapapun, termasuk DS. Jadi Anda jangan baper. Anda jangan baper, gitu loh. Kalau ada kesamaan cerita, ya, sama seperti kalau di film-film itu, ya. Kalau di film-film itu kan disebutkan, kalau ada kesamaan cerita, atau tokoh, atau tempat cerita itu hanya fiktif belaka. Ya mungkin ke depan Ayu perlu buat itu juga. Iya. Jadi sebelum buat konten buat kalimat seperti itu. Jadi nggak baper nih orang-orang gitu loh. Ya. Jadi saya tegaskan, apalagi dia menuduh klien saya dengan pasal 28 ayat 2. Ini gila lagi nih, lebih gila lagi 28 ayat 2 ini. Ini soal ras. Karena tidak ada satu konten pun di dalam video yang diunggah oleh klien saya yang mengandung sara. 28 ayat 2 itu mengandung sara. Jadi pasal 28 ayat 2 itu menyebutkan setiap orang dengan sengaja, ya, tanpa hak menyebarkan informasi
yang bertujuan untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan baik individu atau kelompok ya kepada berdasarkan sara, suku, agama, ras dan golongan tertentu. Ini lebih gila lagi, ancaman pidana 6 tahun loh, nggak main-main. Jangankan pencemaran nama baik, apalagi ini gitu loh, soal sara. Jadi Anda jangan main-main deh. Ya, makanya saya sampaikan secara resmi bahwa kami akan menantang dia juga. Kalau bisa masuk ini perkaranya, ya, saya perlu berguru sama dia, gitu loh. Karena tidak ada penyebutan nama yang sempurna, tidak ada menyebutkan nama secara sempurna oleh Ayu. Oleh karena itu, dia jangan merasa gitu loh, ya. Dan tidak ada juga foto ataupun stitch gitu loh, stitch video yang bertujuan atau menembak dia langsung, nggak ada. Jadi ini baper dia, bawa perasaan gitu loh. Oleh karena itu kami sangat meyakini unsur pasal di dalam Undang-Undang ITE sama sekali tidak terpenuhi dalam perkara Ayu Wisya. Oleh karena itu saya menyampaikan sama beliau, kami menolak untuk mengklarifikasi dan meminta maaf kepada DS maupun pengacaranya. Oleh karena itu, kedatangan kami ke Jakarta hari ini hanya untuk mengklarifikasi kepada teman-teman pers dan publik bahwa tidak ada pencemaran nama baik sebagaimana yang dituduhkan oleh DS. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Bang, izin bentar. Kan kemarin di Polda itu sampai malam banget tuh, Bang. Sampai jam 10 lewat itu laporan belum diterima maksudnya begitu. Mereka masuk lagi. Apa Abang udah dapat konfirmasi apakah akhirnya laporan itu diterima atau enggak? Ya, kan kita sama-sama dengar, teman-teman media kan ada di sana. Dari jam 6 pagi, dari jam 6 sore, dari 6 sore sampai jam 10 lewat ya. Dia di Polda Metro, lalu kemudian masih menunggu katanya, ya. Artinya menunggu itu dia sudah konsultasi, tapi unsur pasal 27 dan 28 itu tidak terpenuhi. Maka oleh karena itu dia kirim somasi paginya sama klien saya. Ya ini kan saya nggak tahu lah bagaimana strategi mereka. Yang jelas kalau saya biasanya sebelum melapor itu ada konsultasi kepada penyidik. Yang kedua, ya lucu aja dia udah buat LP. Kenapa harus somasi klien saya? Lanjutkan aja LP-nya, kita ikuti prosesnya. Nggak perlu dia kirim-kirim somasi. Ini somasi 1, 2, jangan-jangan ada 3, 4 sampai 100 kali itu somasi. Yang pada intinya kami menolak seluruhnya dan kami pikir ini ngadi-ngadi gitu loh. Belum ada konfirmasi laporan itu diterima berarti Bang ya? Belum Oh enggak. Dan di sini dia nyatakan kok di poin 5 di dalam somasinya. Dia sampaikan bahwa apabila Anda tidak mengklarifikasi, kurang lebih bahasa seperti itu, maka kami akan melakukan proses hukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Ya lakukan aja gitu loh. Ngapa Anda harus konfirmasi kepada kami? Kami sudah sampaikan di media. Gitu. Jadi mungkin karena tidak diterima laporannya, lalu kemudian dia berharap kita minta maaf. Tapi kami pastikan kami tidak akan meminta maaf. Bukan kami arogan ya. Harus jelas kalau kami minta maaf ini atas dasar apa kami meminta maaf. Ya, kalau klien saya bersalah, ya beliau juga akan minta maaf. Tapi kalau beliau tidak ada mencemarkan nama WDS ini, hanya dia yang merasa sendiri, ya tidak perlu kita meminta maaf. Kira-kira begitu. Dilanjutkan ke jalur hukum nih Bang. Ya, kalau soal jalur hukum tentu ya pasti itu. Karena di sini, nah makanya saya bilang dia udah sering mengultimatum orang, tapi tidak ada satupun yang terbukti. Contoh yang kemarin ada yang diultimatum kan F kan? Saya benar nggak dia ultimatum 3 kali masalah soal asuransi ya? Soal asuransi. Dia ultimatum, ada nggak LP-nya masuk? Nggak ada. Makanya saya bilang resmi hari ini ya buktikan gitu loh. Jangan hanya cuap-cuap, malu kita ya. Bukan kami menantang, tapi Anda sudah menyebut-sebut nama klien saya. Jadi saya juga tersinggung karena itu gitu. Bang, kan udah somasi kedua. Kalau misalkan nanti ada somasi 3, 4 strategi dari ya lucu aja. Ya lucu aja Udah kalau ada 3, 4 strategi. strategi kami jelas ya. Saya sangat memahami ya dasar hukum ya Undang-Undang ITE karena yang dilaporkan kan jelas di sini. Pasal 27 ayat 3, junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, Undang-Undang 19 tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang 11 tahun 2008. Turunannya diatur dalam SKB 3 Menteri, juga ada yang terbaru Surat Edaran Kapolri nomor 2 2021. Jadi saya sudah mempelajari seluruh dasar hukumnya bahwa ya persoalan pencemaran nama baik tidak tergantung pada perasaan korban, tapi bergantung pada unsur delik, apakah ada unsur pencemaran nama baik atau penghinaan yang diduga dilakukan oleh klien saya. Kenapa saya sangat yakin klien saya terbebas dari perkara ini? Karena klien saya tidak menyebutkan nama DS maupun M ini secara sempurna, secara paripurna, sehingga tidak bisa langsung dikaitkan bahwa ini adalah DS itu gitu loh. Nah, makanya saya sampaikan, perlu saya pertegas bahwa unsur pasal pencemaran tidak bergantung pada perasaan korban, tapi bergantung pada apakah ada unsur pencemaran baik dan atau penghinaannya. Mungkin dari Itu dia. Ayu sendiri mungkin sedikit komentar Kak. Ya. Sedikit komentar kecewa seperti apa Kak? Alasannya kenapa sih Ayu kok muncul di media sosial kan ini
permasalahannya lagi ramai, kenapa kamu ngebahas Tiba-tiba kayak gitu. Tiba-tiba ngebahas soal Ya maksudnya ada yang Yang dibahas. kemarin dihebohkan sama mereka seperti itu sebenarnya video untuk apa, mungkin Ayu bisa menjelaskan. Oh gitu. Klarifikasikan seperti apa? Oke, nah aku sebenarnya udah bikin video makan-makan kayak gitu sambil ngoceh. Sebenarnya aku lupa 2018 apa 2019, dan itu pakai konten bahasa Minang. Nah karena aku uploadnya itu di TikTok, aku pakai bahasa Indonesia biar banyak yang ngerti. Nah tiba-tiba pas waktu aku munculkan video seperti itu, tau-tau viral. Itu aja sih. Sebenarnya aku nggak ada niat tertuju pada 1, 2, 3 orang yang spesifik untuk menyinggung atau menghina atau mencemarkan nama baik. Itu aja sih. Tapi sempat ada takut juga nggak? Oke, Nggak ada takut karena emang nggak ada niat ke sana. Gitu aja. Ketika dilaporkan kaget nggak sih Kak? Kaget kok tiba-tiba saya dilaporkan gitu, dan dengan pihak yang tidak ada niat saya tertuju kepada dia gitu, makanya saya santai aja. Kan konten Ayu kan komedi nih, terus tapi jadi berujung hukum, gimana tuh? Ada penyesalan atau mungkin Nggak ada akan penyesalan, memperbaiki diri? nggak ada penyesalan. Mungkin setelah ini ya benar kata Bang Mirwan tadi, mungkin sebelum konten next ke depan kalau saya ada nyebutin nama atau tokoh atau cerita apapun, saya bikin di depan. Mohon maaf kalau ada kesamaan cerita, nama, tempat yang sama, itu tidak ada niat. Jadi fiktif belaka. Hanya fiktif belaka, itu aja sih kayaknya. Jadi itu aja perbaikan konten saya mungkin. pada akhirnya kan banyak juga dukungan buat Mbak Ayu juga di Iya. kolom komentar segala macam diulang-ulang, banyak juga komen yang mendukung jangan takut segala macam seperti itu. Seperti apa menanggapi netizen itu? Sebanyak yang suka, sebanyak itu juga yang nggak suka sama kita. Sekarang kita ngejalanin aja deh. Kalau dia pihak sana emang mau ke jalur hukum ya ayo. Tapi kalau cuma somasi, iya siapa aja bisa disomasi gitu sama kuasa hukumnya. Tapi kalau ini memang sudah ke jalur hukum ya kita hormati, kita ikuti proses hukumnya itu aja. Yang jelas proses upaya pelaporan ataupun proses hukum ini tidak menghalangi kreativitas daripada klien saya. Itu yang perlu saya tegaskan. Tidak akan sedikit pun menghalangi kreativitas yang akan dilakukan oleh, bahkan ya atas kejadian ini mungkin beliau akan lebih kreatif lagi ya. Dan saya sampaikan dan saya tegaskan tidak perlu ada rasa takut ya. Makanya tadi perlu kita evaluasi saja ke depan ya, perlu ada kalimat seperti tadi Iya, itu, mungkin. agar tidak terjadi salah paham lagi. Berarti akan dilanjutkan cerita apa? Oh iya. Cerita yang Tetap kemarin. konten makan-makan akan menjadi ciri khas saya. Apalagi dengan kerupuk jengkol itu akan jadi ciri khas saya. Dengan menyindir seseorang. Bukan menyindir sih, maksudnya kan ini di otak saya. Mungkin teman-teman kurang ada yang paham misalnya bahasa Minang. Nah konten-konten sebelum itu malah saya bikin seperti saya mak-mak terus udah punya anak namanya Putra dan Putri. Itu kan imajinasi saya aja dengan karakter yang seperti ini gitu. Jadi setiap apapun yang saya sampaikan itu bukan tertuju kepada satu orang, gue mau nyindir dia nih sambil makan. Enggak, siapapun itu gitu. Maksudnya ya lo kesindir, ya lo memilih buat tersindir gitu, lo tersinggung ya lo yang memilih buat tersinggung gitu. Jadi saya hanya untuk komedi, terus habis itu karena saya suka makan ya udah komedi sambil makan aja. Ini kan Ayu berarti dari Minang ya? Iya. Berarti Padang. datang ke Jakarta ini untuk bolak-balik mengurus proses hukum ini gimana? Oh, bukan proses hukum karena emang tidak ada proses hukum. Saya emang udah berniat untuk klarifikasinya itu ke media, bukan ke pihak sana. Karena sesuai surat somasi harusnya saya kan klarifikasi dan minta maaf ke sana. Tapi karena saya merasa tidak bersalah dan tidak ada niat untuk menyinggung, ya saya hanya untuk bertemu teman-teman media biar semuanya clear, semuanya jelas gitu. Ada langkah hukum balik bang? Oh enggak. Enggak, Kita tidak ada melakukan upaya hukum karena kita sifatnya adalah menunggu. Kan kita yang mau dilaporkan, Iya. kita menunggu saja. Kita hormatilah apapun keputusan daripada pihak sana. Tapi jangan bacrit ya. Makanya saya bilang jangan bacrit ya. Anda kalau sudah ultimatum orang Anda lakukan. Jangan Anda hanya cerita-cerita saja pada teman-teman media, lakukan gitu loh. Biar kita tahu dan kita buktikan nanti di kepolisian bahwa tidak terjadi penghinaan. Ini juga akan merehabilitasi atau memulihkan nama baik daripada klien saya karena dituduh macam-macam. Biar hukum yang membersihkan nama beliau. Saya pikir itu. Ada lagi?
Kali atas kehebohan ini mungkin ada dirugikan apa sih waktu atau seperti apa buat Kayu sendiri? Nggak ada, saya sebenarnya menikmati aja. Tadinya malah saya mau pengen liburan ke Bali karena ada ya tiba-tiba viral kayak gini, akhirnya saya undur gitu. Jadi sebenarnya ya udah nikmati, jalani aja. Emang ini perjalanan hidup, ya udah biasa aja. Tapi yuk viral jadi seneng nggak sih? Yuk dikenal banyak. Akhirnya dikenal gitu. Tadi kan proses jadi seorang konten YouTuber atau selebgram itu juga lumayan cukup. Lumayan ngaruh juga. Enggak, dia udah terkenal juga kok. Sebelumnya udah jujur juga. Di TikTok pun saya udah lumayan gitu, di Instagram juga 1,4 juta, kan? jujur sebelum masalah ini udah 1,3 juta. Nah setelah masalah ini 1,4, jadi kan tidak terlalu ini ya. Terus di Instagram juga ya udah 250.000 ke atas juga ya followers aku gitu. Jadi biasa aja. Jadi bukan pansos ya. Bukan pansos segala macam. Terkenal dulu. Maksudnya kan bukan aku yang ngelaporin yang heboh-heboh gitu sampai undang media, enggak gitu. Aku yang kebawa malahan gitu. Ya udah jalani aja. Mungkin ada komunikasi nggak sih bang dari Abang atau mungkin dari pengacaranya? Oh enggak, dari pihak mereka tidak ada, cuman surat aja. Somasi pertama dan kedua dikirimkan kepada klien kami, tapi kami tidak menanggapi, tidak menjawab dan tidak mengirim surat balik. Jadi ya dari pihak sana pun tidak ada mengontak ya, tidak ada menelpon maupun mengkomunikasikan ini mau digimanain. Maka kami pun sifatnya wait and see. Silahkan buktikan ultimatum Anda, kami ikuti prosesnya ya. Jadi kuasa hukumnya itu cuma kirim berbentuk lampiran file ke Ya, WA admin PDF. aku gitu, itu aja sih. Ya, tapi itu resmi. Ini resmi. Ya. Ya, resmi. Jadi enggak ini ya. Ini resmi ya. Resmi. Jadi jangan dibilang ngadi-ngadi, resmi nih, pegang ya. Ya ini resmi ya, somasinya resmi. Ya. Oke. Itu yang bisa kami sampaikan kepada teman-teman pers. Kami ucapkan terima kasih untuk waktu dan atensinya. Mudah-mudahan perkara ini cepat selesai dan tidak berlarut-larut. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ada pertanyaan lagi? Cukup? Cukup ya? Oke, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.